Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelumnya, maaf Bapak dengan siapa ya? Abdul Wahab. Oke, Bapak, saya izin memberikan pertanyaan mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi ini. Terima kasih. Oke, langsung aja Pak ke pertanyaan pertama. Untuk di masa pandemi ini biasanya apa saja Pak sumber pelajaran yang Bapak gunakan dalam mengajar daring? Untuk sumber yang pertama yang jelas pasti buku ya. Apalagi sekarang kan ada buku elektronik, jadi kita mengambil dari buku elektronik itu dan menguploadnya ke dalam Google Classroom kita melalui WA. Apa yang Bapak lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat kegiatan pembelajaran online tersebut? Biasanya kan di sekolah kita kita jarang menggunakan aplikasi Zoom di sini. Jadi kita cuman daring aja lewat Google Classroom, jadi nggak kelihatan kalau ada siswa yang nggak tertib atau gimana. Tapi kalau siswanya misalkan nggak pernah masuk nih Google Classroom, kita menghubungi wali kelasnya yang pertama. Setelah itu wali kelas melakukan tindakan dengan mengecek ke rumahnya. Apa di sekolah ini Bapak selalu menyediakan soal untuk evaluasi setiap siswa di akhir kegiatan pembelajaran? Pasti ya, kita selalu mengadakan evaluasi tiap beres materi. Apakah Bapak selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum mengajar? Yang jelas ya, kita sebagai guru harus mempunyai rencana dalam tertuang dalam RPP setiap materi. Apa saja nih Pak metode pembelajaran yang paling tepat untuk menghadapi anak-anak? Kalau untuk menghadapi anak-anak kan khususnya ya pembelajaran matematika di sini pasti yang jelas saya menggunakan konseptual di sini. Bagaimana pemilihan media pembelajaran yang tepat agar dapat memunculkan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran? Gimana, bisa diulangi? Baik, diulangi. Bagaimana pemeliharaan media pembelajaran yang Bapak gunakan agar tepat dan dapat memunculkan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran? Untuk pemeliharaan pembelajarannya, sekolah menggunakan evaluasi apa saja yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan keaktifan siswa. Jadi digunakan evaluasi itu ya Pak? Oke. Yang dilakukan oleh Bapak sendiri di akhir pembelajaran gimana Pak? Penutupan gimana maksudnya? Saat pembelajaran daring. Kan karena kita nggak virtual ya, jadi kan bingung paling kita di Google Classroom kalau udah pembelajaran kita berdoa bersama-sama aja paling. Sekali paling mengenai apa ya kan susah ini soalnya kan anak-anaknya dari desa, jadi nggak disuruh yang salju, nggak ada kuota, nggak ada ini. Iya. Nah, bagaimana strategi yang digunakan dalam pembelajaran Bapak? Di masa pandemi ini strategi saya tiap pembelajaran pasti memotivasi anak untuk selalu aktif walaupun cara mengerjakannya salah, yang penting anak mau mengerjakan walaupun salah maupun benar. Gimana nih Pak cara memotivasinya biasanya Pak? Kan tiap kelas saya memiliki guru. Misalkan saya udah upload tugas di Google Classroom, saya langsung chat ke anak-anak di grup WA itu, Bapak sudah upload, silahkan kalian mengerjakan, mau salah mau benar kerjakan saja, yang penting kalian ini. Nah di situasi ini kan susah. Pertanyaan terakhir ya Pak, ya. Metode pembelajaran apa yang khususnya di masa pandemi ini yang Bapak gunakan agar tujuan pembelajaran itu tercapai?
metode pembelajarannya yang digunakan tergantung materi ya yang digunakan. Metodenya misalkan kalau sekarang kita menggunakan menggunakan media pembelajarannya media Google Classroom maupun grup WA. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, waktunya juga. Oh iya. Ya, semoga kita berharap sama-sama supaya pandemi ini segera berakhir Pak, karena kan ngajar juga jadi susah gitu ya kalau nggak bertatapan langsung dengan muridnya. Ngajar kelas 10. Oh gitu. Jadi nggak tahu mana siswa. Oh iya, baru ya, soalnya baru masuk. Oke. Ya, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamila dari IPB Siliwangi sedang mengadakan KKN mandiri. Izin untuk ini ya Bu, untuk memberikan pertanyaan mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Sebelumnya maaf, nama Ibu siapa? Nama saya Yustin Pratiwi. Di sini saya mengajar bahasa Sunda. Lanjutnya Bu, yang pertanyaan. Untuk di masa pandemi ini biasanya apa sajakah sumber pelajaran yang Ibu gunakan dalam mengajar? Untuk sumber belajar, untuk saya sih satu tentunya dari buku paket yang sudah disediakan oleh sekolah. Dua, kalau untuk anak-anak yang aktif biasanya mereka inisiatif sendiri mencari di internet. Pertanyaan yang kedua, apakah yang Ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat kegiatan pembelajaran online? Kalau untuk tertibnya sendiri gimana? Jadi yang memperhatikan gitu. Nah, kalau untuk belajar kan ada dua ya. Satu itu kita lewat Google Classroom, sama yang kedua untuk WA Group. Biasanya kalau untuk Google Classroom kita nanti kadang 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali biasanya kita ada Google Meet. Nah, bisa pakai Zoom atau Google Meet biasanya. Nah, kan baru kelihatan tuh mana yang aktif, mana yang tidak. Biasanya kita guru-guru mengharuskan siswa untuk tidak mematikan kamera. Nah, jadi kalau untuk baru kelihatan kan ini berarti ini yang tidak kondusif nih. Malawong atau misalnya kalau sambil makan atau sambil minum sih tidak masalah, karena memang kadang kan lama ya untuk belajar Google Meet itu masih diperbolehkan. Kalau untuk ke kamar mandi atau apa asal izin lah dulu. Nah, kalau misalnya kelihatan sambil main game ya paling nanti kita ditegur saja. Apakah Ibu selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa tiap akhir kegiatan pembelajaran? Biasanya kalau untuk soal tergantung ya. Kalau untuk evaluasi, kalau untuk biasanya gini, materi satu pertemuan berikutnya baru soal. Nah, di situ rata-rata sih pada bikin modul sendiri ya untuk guru-guru gitu. Ada bikin modul, ada yang dari itu gitu. Untuk usahanya Ibu membuat kelas tetap kondusif, Ya paling di ininya paling lewat, kalau misalnya kita Google Meet bikin presentasinya mungkin lebih menarik ya. Ya, biasanya kalau presentasi kita menarik, anak-anaknya juga lebih kondusif, lebih memperhatikan. Oh ya nih bagus nih presentasinya. Kalau misalnya gitu-gitu aja sih biasanya anak-anaknya juga ngantuk, cuma ngedengerin aja gitu kan. apakah Ibu selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum mengajar? Ya, RPP ya, karena untuk sekarang kan daring ya. Ya, jadi RPP itu RPP daring itu kan tidak banyak ya, hanya 1 lembar, dan biasanya kita mengikuti sesuai dengan yang kita ajarkan sekarang nih, seperti apa baru bikin sesuai situasi dan kondisinya ya. Apakah metode pembelajaran yang paling tepat untuk menghadapi anak-anak
biasanya ibu